Halo, saya Ifik Arifin. Halo, saya Sujaya Wira. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Wir, apa kabar Wir? Baik. Wira Sujaya. Kita ini teman lama yang dulu satu kota waktu di Heidelberg. Masih ingat ya, Mas Wira Ya, atau Pak Wira atau Pak? dulu dulu aku baru datang, kemudian Wira udah ada di situ dan sudah adaptasinya sudah baik karena sudah mulai bekerja di Heidelberg ya sebagai Kuli. tambahan kuli sebagai tambahan penghasilan gitu ya. Sampai kemudian Anda pindah duluan ke Kaiserslautern dan saya sekolah matematika di Heidelberg gitu ya. Lalu Anda ke Kaiserslautern ambil apa itu Pak Wira? Atau Mas Wira? Wira aja lah ya. Kang Wira juga boleh. Orang Sunda. Oke. Gimana Wir? Ambil apa di situ? Dari Heidelberg saya ke Kaiserslautern sekolah civil engineering atau Bauingenieurwesen. Sekolah Bauing ya. sipil. Sipil Bauing. ya. Terus lu dapet titel di Peling lah gitu ya. Ya, sebelumnya sekolah itu. harus jadi kuli dulu 6 bulan karena sekolah Fachhochschule itu mengharuskan kita praktik dulu. Jadi kebetulan 6 bulan itu kerja, nguli, dapat penghasilan buat biaya sekolah. Sebagai apa Wir? Istilah kulinya itu sebagai apa? Kuli itu kayak magang tapi ya kacung lah, disuruh-suruh ini, suruh itu. Seumur hidup suruh satu truk batu koral dipindahin ke satu tempat. Pindahin, jadi hard worker gitu ya. Kerja ini ya. Hard worker. More otot dan otak sebetulnya. Pakai otot. Latihan jadi latihan. Oke. Tapi gara-gara itu lo jadi sehat ya. Jadi sehat, kemudian gue lihat juga lo ditakuti oleh anak-anak Jerman di sana gitu ya. Karena pada saat itu Bruce Lee lagi populer tuh ya. Ingat banget gue ya. Itu. Ada keberuntungan itu. Dan lu punya senjata apa tuh yang dipakai Bruce Lee? Apa namanya? Double stick. Double stick gitu. Ninjaku. Iya, pokoknya nggak ada yang berani mendekati lah kalau udah pakai double stick gitu ya. Ya itu iseng aja hobi olahraga. Tapi memang waktu itu film Bruce Lee lagi rame-ramenya. Lagi top, benar-benar emang bagus sih film-filmnya bagus ya. Kita kalau nonton balik lagi, karena dia kayaknya mainnya memang serius dan gimana ya, kayak bukan bohong-bohongan gitu, kayaknya benar-benar berantem gitu udah. Oke, terus lo setelah lulus jadi di Peling pindah ke kota lain ya? Belum, kerja dulu. Karena saya liburan selalu kerja di perusahaan bangunan, di proyek, saya kerja dulu di perusahaan itu karena bosnya lihat, wah ini udah jadi insinyur, sekarang diangkatlah saya jadi kepala proyek gitu. Wih, jadi yang tadinya disuruh-suruh, sekarang saya nyuruh-nyuruh sama orang Jerman yang lu suruh-suruh ya, termasuk. Nah, iyalah, karena saya di proyek. Tapi ya beruntung sudah kenal baik. Jadi ini saya sendiri saja. Iya. Keren. Yang tadi dipanggil Wira, sekarang dipanggil Herr Wira. Iya, berubah status ya. Statusnya berubah karena jadi atasan dia. Jadi bukan ini ya, role-nya beda sekarang, ya. Terus berapa lama lu di situ? Jadi banyak pengalaman dong. Banyak pengalaman dari situ. 2 tahunan, tapi merasa masih pingin belajar lagi, merasa kurang. Jadi saya memutuskan sekolah lagi deh. Sekolah lagi. Belum puas dengan sekolah ya. Ya masih belum puas. Kebetulan ada peluang bisa gitu kita sekolah lagi. Dari sana sekolah nggak bayar. Jadi sambil kerja sekolah lagi di sana. Jadi mulai kerja di perpustakaan dan sebagainya. Jurusan apa waktu itu lo ambil? Jurusan BWL, Betriebswirtschaftslehre itu ekonomi. Ekonomi perusahaan ya, ekonomi perusahaan. Ekonomi perusahaan ya. Nah,
Sebelumnya tunggu dulu, Wir. Lu itu ada pengalaman kan sebagai kepala proyek di sipil ya. Itu kira-kira kita kan topiknya adalah sumber daya manusia ya. Pengembangan sumber daya manusia. Jadi menurut lo tuh gimana tuh tipikal kerjanya orang Jerman dibandingkan dengan non-Jerman termasuk kita Asia barangkali? Ada perbedaan yang berdasar nggak yang lu lihat di situ? Maksudnya dengan secara general atau semangatnya, disiplinnya, individunya, ataupun teamworknya itu kira-kira gimana tuh kalau orang Jerman itu dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang lain yang dari Turki, dari Indonesia sendiri gitu ya, dari dulu yang banyak dari mana ya? Vietnam juga banyak dulu kan pekerja-pekerja yang belum. Waktu zaman kita kan belum. Waktu zaman kita Turki yang banyak sama Yugoslavia. Waktu itu Yugoslavia. Ya, Serbia ya. Serbia, Kroasia, Slovenia, pecah-pecah dibubar. Banyak banget. Iya. Ada dasarnya sih orang Jerman orang-orang asing itu lebih rajin, makanya banyak dipakai orang asing dari berbagai negara, Turki misalnya. Karena di sana memang di Jerman waktu itu dibutuhkanlah tenaga. Waktu itu Jerman sedang boom ya, ekonominya sedang baik, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Sementara untuk bangunan-bangunan itu terbatas lah. Mereka mempergunakan tenaga asing, ya, Gastarbeiter namanya. Bahasanya masih kalut ya, masih kacau mereka. Tapi kan kerja bangunan itu kan yang dipergunakan skill dan ototnya gitu. Jadi so far mereka lebih rajin, ya. Orang Jerman tentu lebih banyak posisi yang namanya polir, kepala supervisor dan sebagainya. Tapi so far berimbang lah. Tapi kalau orang Indonesia jarang yang mau kerja jadi kuli bangunan karena kerjanya berat dan sering diomelin keras-keras gitu. Jadi saya cuman karena bergaulnya sama preman waktu muda jadi biasa gitu. Biasa ngelawan, biasa juga keras-keras juga. Hantam aja ya. Tapi saya melihatnya positif. Saya belajar dari pengalaman bahwa kita harus bekerja melebihi apa yang diharapkan dari atasan. Jadi disukai juga saya. Terpakai lah. Seperti itu. You do what your best at dan better gitu ya. Jadi memang orang-orang senang dengan tipe-tipe pekerja seperti ini ya. Jadi, tapi kalau dilihat dari malas gitu, nggak ada yang malas ya pekerja-pekerja. Banyak orang Jerman malas, tapi kan ada target-target yang dikejar sama pimpinannya, ya harus dikerjakan. Mereka kan di kuli bangunan, apalagi di summer itu banyak minumnya, jadi minum bir itu. Rotinya tuh bir itu. Boleh ya, boleh minum bir boleh ya. Boleh. Boleh. Itu termasuk ringan sih kalau bir ya. Kalau alkohol lain mereka juga nggak suka. Bir whisky gitu enggak. Kalau whisky mabuk ya. Mabuk. Tapi ya kalau di Jerman itu, di Eropa lah ya, itu bir sama dengan air minum ya waktu itu ya, bir ya. Kayaknya mereka secara harga, kalau harga ya hampir sama lah. Harga enggak. Mereka minum bir tuh kayak minum air putih gitu, kayak kita minum air putih kayak gitu ya. Teman saya bilang bir itu kan destilasi water ya, airnya memang disuling, jadi lebih bersih daripada air biasa ya. Air kemudian ada energinya di situ 5% alkohol, jadi buat kerja mungkin mendukung juga. Ya. Oke. Nah, terus jadi lu kemudian ke kota apa tadi? Köln ya? Köln? Di Köln ya. Ya, Kölner Dom ya. Jadi ambil ekonomi. Kenapa lu mau ambil ekonomi waktu itu? Cita-cita lu apa sebetulnya? Jadi menarik. Waktu itu saya ikut sebuah seminar dengan Dr. Simanjuntak. Oh, teman kita tuh. Siapa? Simanjuntak, teman kita. Saya lihat kok hebat betul ya, ngerti ini ngerti itu. Saya waktu itu aktif, pengen ikut-ikut politik tapi nggak ngerti apa-apa. Teman saya bilang, lu belajar dulu dah ekonomi, baru lu bisa bicara katanya. Jadi ada tantangan waktu itu. Jadi sejak itu saya tertarik, kemudian mulai belajar.
untuk lebih jauh lagi. Karena sebagai insinyur sipil waktu itu saya mau pulang ke Indonesia, dreamnya di proyek-proyek jauh, sedangkan saya sudah menikah dengan orang Jerman, saya mempertimbangkannya sekolah lagi deh, nambah ilmu dulu gitu kira-kira. Oh itu gue ingat Wir, Jisman Simbanjuntak ya. Dia jadi profesor guru besar di Indonesia sekarang ya. Ya dia di sekolah ekonomi ya. Oke, terus setelah itu lo lulus, lo punya interest kemana abis selesai sekolah? Pengen kembali ke Indonesia waktu itu memang tekanannya atau keinginannya kembali ke Indonesia untuk berbuat sesuatu lah di Indonesia, bekerja di Indonesia begitu. Dan saya karena saya suka waktu itu aktif di organisasi, di PPI, saya berpikir saya sukanya kan urusannya sama organisasi, jadi saya mendalami organisasi lehre, jadi tentang organisasi perusahaan, seperti itu sih. Jadi saya mempersiapkan diri kembali ke Indonesia melalui bantuan reintegrasi program. Jadi pemerintah Jerman mempersiapkan program orang-orang yang mau kembali diberikan pelatihan manajemen di Riedenburg waktu itu untuk dipersiapkan tentang manajemen skill, dipersiapkan kembali ke tanah air. Seperti itu. Aku dulu nggak sempat tuh menikmati Riedenburg gitu ya. Itu udah keburu kerja di Indonesia, udah langsung kerja. Udah orang-orang udah canggih, udah ilmunya udah hebat, dibutuhkan. Kalau kita masih belum punya. Memang itu kan kalau masalahnya kan balik dari Jerman istilahnya pulang habis itu ya. Di situ kita nggak langsung dapat kerjaan kan, biasanya nyari-nyari dulu gitu ya. Tapi waktu itu aku beruntung begitu datang langsung diterima gitu ya di IPTN waktu itu. IPTN membutuhkan orang-orang yang hebat. IFIK juga. Enggak lah, biasa lah. Itu namanya beruntung, kluk gitu ya. Kluk. Emang setiap orang punya ininya sendiri lah. Jalannya masing-masing ya. Ya akhirnya kan aku dikirim lagi ke Jerman gitu, balik lagi gitu ya. Kirim lagi ya. Selama hampir 2 tahun lah di situ. Zaman Pak Habibie itu ya waktu itu ya. Ya Pak Habibie masih. Nah terus setelah itu lu pulang, lu bikin perusahaan atau bikin apa lu di Bogor? Kamu malu di Bogor. Idealismenya tinggi, saya diterima oleh seorang teman SMA untuk membantu membangun perusahaannya di Kota Bogor. Saya masuklah ke sana, mencoba membenahi, tapi apa mau perusahaan itu banyak proyek-proyek pemerintah dan sogok menyogok. Jadi saya pikir, waduh ini salah jalan saya. Rule of the game-nya beda sama Jerman ya, Bir ya. Ya waktu itu ya idealisme mengatakan wah jangan kalau begitu. Akhirnya saya cari-cari jalan lain, kembalilah ke sebuah perusahaan Jerman yang memang bisnisnya pure harus kemampuan di sana. Saya masuk di perusahaan Jerman. Orang Jerman yang mengekspor, mulai bisnis ekspor, bukan ekspor sebetulnya. Dia broker sebetulnya, konsultan yang membantu perusahaan brand-brand Indonesia, brand-brand asing untuk taruh order di Indonesia. Waktu itu Garment mulai dibangun di Indonesia dengan lebih baik. Dia dari Hong Kong datang ke Indonesia untuk menjadi agen dari brand-brand di Jerman, salah satunya, untuk taruh order di Indonesia. Nah, saya membantu dia untuk membangun perusahaannya. Bagus juga ya. Jadi memberikan services gitu ya, services. Ya, service betul. Ya, untungnya di situ dia kan tidak harus sogok menyogok, tapi bagaimana bisa bekerja sama dengan factory di Indonesia untuk membuat produk-produk di Jerman, untuk perusahaan Jerman, Tom Taylor dan sebagainya. Ya. Oke, terus lo di situ menangani human resources juga, SDM atau belum? Ya, SDM dan inilah. Sebagai direktur di perusahaan ngurusin macam-macam dari perizinan, SDM terutama, kemudian juga berhubungan dengan factory, seperti itu sih.
Oke. Nah, tapi gue mau ungkit yang SDM-nya dulu ya. SDM-nya ini waktu itu lo masuk tanpa background human resources development yang memadai atau pakai insting aja, atau lu udah punya basic sebelumnya atau di sekolah gitu, dari sekolah ekonomi perusahaan itu? Di Jerman itu ketika kita lulus apa namanya bachelor ya, sekarang bachelor namanya, tapi di sana for studium, kemudian studium utamanya kita harus memilih. Nah, saya memilih 3 jurusan: industri betriebslehre, jadi ilmu perusahaan industri, kemudian Organisationslehre tentang organisasi, dan ketiga informatik. Tapi saya rupanya kurang tidak secerdas Dr. Ifik. Musuhan. Gitu. Tapi ya lulus pas-pasan. Tapi saya waktu itu tunggu dulu, gue inget banget, gue ketemu lo dulu pertama kali lo belajar Fortran, inget gak lo Fortran? Iya, Fortran itu udah purbakala itu sekarang, Wir, Fortran. Loh kartenya sampai sekepok ini kalau jalan sampai gagal itu. Oke. Jadi lu ambil yang 2 itu tadi, yang lebih mempunyai dampak ke pekerjaan lo sehari-hari. Ya. Organisasi di sana diajarkan lah mengenai organisasi, bagaimana struktur organisasi yang baik dan sebagainya. Ya. Di situ ada dasar lah human resource. Tapi kesukaan saya memang berurusan dengan sumber daya manusia, jadi saya menekuni saja di situ sambil baca lagi aja terus. Ya. Jadi gimana, Wir, secara garis besar umum tentang SDM waktu itu ya, saat itu ya. Jadi memang kan dia berkembang dengan apa namanya dinamis ya. Waktu itu kesan lo tentang SDM di tempat kerja lo itu seperti apa? Ya, kerjaan yang pertama di perusahaan karoseri itu, saya lihat SDM ya hanya sebagai karyawan yang tidak diperhatikan kesejahteraan dan juga pelatihannya. Saya mulai masuk di situ. Waktu di Jerman saya pernah ketika kuliah itu mempelajari mengenai quality control circle. Jadi manajemennya perusahaan Jepang yang terkenal dengan Kaizen-nya, perbaikan terus-menerus. Yeah. Di situ saya lihat, orang Jerman sendiri belajar dari Jepang. Toyota dan perusahaan Jepang, bagus, ternyata ada filosofinya dan ada metode-metodenya. Saya pelajari dan saya coba mau terapkan di perusahaan itu. Tapi tidak terlalu mudah, karena kalau tidak didukung oleh pimpinan perusahaannya, agak sulit gitu. Karena itu membutuhkan proses yang panjang, sehingga setiap karyawan diberdayakan supaya agar dia bisa terus melakukan perbaikan yang terus-menerus dengan konsep tim. Nah, itu yang kemudian saya pelajari di perusahaan itu. Tapi tidak bisa diterapkan, makanya kena korupsi tadi. Maaf, karena ya sogok menyogok, saya pikir saya tidak mau terlibat dalam perusahaan itu. Kemudian saya pindah ya. Pindah, tapi di perusahaan Jerman yang relatif lebih kecil, kita jumlah karyawannya tidak terlalu banyak karena mengandalkan services, ya, cuma beberapa orang saja. Ya. Oke, jadi kalau gitu, terus lanjutannya kemana tuh? Setelah itu, lanjutannya pernah kemudian saya waktu di Jerman pun belajar mengenai organisasi Jepang itu, yaitu manager as a samurai. Saya ingat betul kata-kata itu. Dan itu melakukan program-program outbound training untuk membina sumber daya manusianya. Nah kebetulan waktu saya dengan perusahaan itu, saya bertemu seorang mantan militer, Pak Milono, mungkin almarhum ya. Aku kenal almarhum Milono ya. Dia melakukan program juga kombinasi ala militer. Nah, mulai saya bergabung dengan dia, mencari korban-korban perusahaan yang bisa dilatih seperti itu. Gitu. Mulailah bergabung saya dengan dia, melakukan program outbound yang tidak hanya teori, walaupun ada sebagian teori, tapi banyak prakteknya. Gimana sih membangun sebuah tim dan sebagainya. Bukan hanya fisik, tapi juga ada 4 komponen yang kita latih: fisik, mental, spiritual, dan sosial emosional. Gitu.
Sosial emosional. Nah, ya. Pelan-pelan, Wir, pelan-pelan. Ini menarik ya, karena outbound training itu dilakukan off gitu, tidak di dalam perusahaan tapi di luar. Ya, misalnya di daerah-daerah yang nyaman, yang kayak Cibodas itu ya. Aku ingat kita pernah ke Cibodas untuk outbound training. Kenapa harus di luar, Bir? Kenapa harus di tengah-tengah alam yang seperti itu? Ya, konsepnya outbound training itu tidak hanya teori, jadi ada kelas-kelas yang dilakukan, tapi lebih banyak aktif ya. Jadi karyawan diajak. Kalau berbicara tentang leadership, kita harus melakukan sesuatu yang betul-betul disimulasi di dalam pelatihan itu. Bicara teamwork, kita simulasikan programnya di lapangan. Jadi dan harus ada tantangan. Jadi bukan nyaman-nyaman sebetulnya. Pelatihan yang kita lakukan, tidurnya juga sama-sama. Kalau kita berbicara kebersamaan antara manajer dan even office boy atau staff, harus sama-sama gitu. Makannya juga sama, levelnya sama. Kalau bikin kesalahan, ya suruh push up-nya sama gitu. Jadi terjadi proses interaksi yang menarik. Seperti itu sih. Jadi semua itu yang nggak kenal level ya, apakah dia direksi, apakah dia manajer, apakah dia kepala, atau dia bahkan sampai ke office boy tadi lu bilang ya, itu semua dalam satu kelompok yang sama gitu ya. Jadi mereka dibagi-bagi, tapi mereka baur semuanya baur gitu ya. Dan di situ lu melatih kepemimpinan juga tadi ya. Salah satunya kita bahas mengenai leadership ya. Jadi bukan teori. Kalau teori saya bilang baca di internet juga banyak gitu. Ya. Tapi ini pakai simulasi. Jadi lo melihat nanti kan ada mereka yang punya bakat leadership, kan nggak semua orang punya bakat leadership itu. Ya. Gitu. Itu apakah lo cari atau lo upayakan setiap orang harus punya jiwa leadership? Prosesnya menarik. Kalau programnya mencakup semua campur, tentu tiap tim itu akan diusulkan supaya mencari siapa pemimpin yang cocok untuk membuat timnya bisa menang. Karena ada kompetisi dibagi tim. Misalnya ada 30-40 orang yang sedang saya latih di Jogja, para manajer semua dan supervisor ke atas. Itu kita campur. Kemudian kita bentuk menjadi 5 tim. 5 tim ini nantinya akan berkompetisi untuk melakukan pertandingan dalam kecepatan, dalam kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Nah ini kita jelaskan bahwa nanti yang the best team akan dapat apresiasi seperti itu. Sehingga dibuatlah semangat dulu. Kemudian mereka dipersilahkan untuk memilih tim yang mereka pikir yang the best. Mereka saling kenal dulu dalam waktu singkat dan sudah kenal ke sebagian besar. Kemudian mereka memutuskan tim leadernya dan disitulah kita melakukan pelatihan kepada tim leadernya. Jadi ini istilahnya adalah competition based learning ya. Jadi mereka belajar berdasarkan kompetisi dan di kompetisi itu ada awardnya ya. Jadi secara manusia kita kan selalu mengejar award gitu ya, mengejar penghargaan gitu ya. Dan ya. Jadi lebih semangat gitu ya. Walaupun mungkin hadiahnya nggak seberapa, tapi yang penting ada awardnya gitu ya. Ada award dan ada tim dinamik. Ternyata manusia itu social animal katanya ya. Social animal. Ya artinya orang itu pengen sekali bersama-sama dan kemudian terjadi interaksi. Nah di situ kita berikan tugas yang kedua, coba cari apa sih problem yang kalian dapatkan di perusahaan, apa yang kalian temukan, yang kalian lihat ada problem. Sebab seringkali mereka tidak berinteraksi dengan terarah seperti ini. Ketika dikumpulkan, ditanyakan problem, mereka akan berdiskusi mencari masalah yang paling aktual dan urgent untuk diperbaiki di perusahaannya, sehingga sekaligus memecahkan persoalan. Oke. Clear. Lalu juga selain itu kan juga diajarkan tadi kedisiplinan barangkali ya, waktu. Itu gimana, Bir?
orang kita kan budayanya tidak disiplin. Contoh, kalau kita rapat jam 8 itu ada yang datang jam 8.15, ada yang 8.30 dan datangnya itu juga nggak bersalah gitu. Seakan-akan udah biasa gitu. Nah, ini gimana, Wir? Gimana cara penanganan SDM? Nah, itu sudah menjadi budaya tuh ceritanya. Jadi ketika kita melatih itu, kita melakukan program, makanya kita melakukan sedikit ala militer, sedikit ya, tidak semua. Jadi artinya ketika kita mulai dengan awal, kita bikin semacam program seperti shock terapi. Artinya di awal begitu datang dari bus misalnya, kita langsung dengan pelatih militer itu semua dibikin kaget, digebrak-gebrak, sehingga harus melakukan sesuatu yang disiplin, yang harus dengar apa yang dikatakan oleh pelatih itu. Dibuat sedemikian rupa program itu sehingga terjadi proses yang menarik, terjadi perubahan perilaku yang waktu itu sekejap, tapi kemudian sejak pertemuan pertama itu dibuat program yang terus selalu tepat waktu, dalam hitungan 5 kumpul, dalam hitungan sekian harus ini, dan itu menarik, terjadi proses yang menurut saya itu menarik karena orang akan manut dalam jumlah yang seperti itu. Makanya kita pernah mendengar kondisi-kondisi tertentu orang kemarin ribut gitu. Itu terjadi, itu di situ disebut masen histeri. Tapi ini manusia yang terkendali, dikondisikan. Dan itu terjadi proses itu. Tapi kita lakukan dengan cara yang baik, bukan untuk yang negatif. Tidak brutal. Terus dilatih terus selama pelatihan itu, dibikin supaya tepat waktu, makan juga tidak berlebihan, jangan ada sisa makanan berlebihan dan sebagainya. Terkondisikan itu. Dan itu nantinya pada akhir pelatihan dibuat komitmen karena mereka merasa ini sesuatu yang kok bagus ya. Dibuatlah pada akhir pelatihan. Jadi hasil dari sebuah pelatihan itu sebuah komitmen. Komitmen yang membuat karyawan semua menyepakati kita harus melakukan perbaikan di perusahaan seperti ini. Nah, itu datang dari mereka sendiri. Kita hanya memfasilitasinya, memoderasinya untuk terjadi proses itu. Seperti itu. Pak Ipi. Jadi memang apa yang diucapkan sendiri biasanya mereka lebih malu kalau melanggarnya gitu ya. Orang gua sendiri yang ngucapin gitu ya. Jadi kesadaran ini memang harus di-trigger juga ya, karena tanpa trigger itu ya begitulah gitu ya. Jadi mungkin budaya ini juga sulit karena nanti mereka balik lagi ke kebiasaan semula itu ya, Wir, yang kita sesalkan. Pada awalnya mereka memang mungkin disiplinnya lebih tinggi, tapi lama kelamaan akhirnya balik lagi ke budaya yang lama. Jadi perlu lagi diajarkan outbound lagi gitu ya. Sebetulnya kalau itu dilakukan itulah yang terjadi kalau di Jepang itu sesudah itu bisnis unit, bukan bisnis unit, circle itu mereka menyebutnya quality control circle. Circle itu selalu melakukan pertemuan yang secara teratur dan dilakukan konvensi namanya, diundi, dipertandingkan apa yang diperbaiki menghasilkan apa, sehingga yang hasilnya memang inovasi. Makanya terjadi inovasi terus menerus dia. Inovasi, Kaizen itu artinya perbaikan, continuous improvement. Nah itu kalau bisa dibudayakan di perusahaan akan menarik. Memang tantangannya tadi bisa suatu ketika luntur, jenuh, harus refresh lagi. Tergantung pimpinan juga ya. Pimpinan harus selalu mengingatkan, merefresh. Dia sendiri harus mengikuti rule of the game ya, komitmen yang dia buat sendiri gitu. Jadi memang kalau dia udah mulai nggak ada waktu atau segala macam, maka bawahannya dan staff-staffnya juga akan ya udah akhirnya reluctant lagi gitu ya. Jadi memang peranan pimpinan memang tetap penting gitu ya. Sangat. Oke. Nah, lalu lu juga selalu berusaha kan untuk pertama membuat individual fight. Jadi orang itu dari 40 orang yang lu bilang tadi itu pasti masing-masing punya individual
fight gitu. Jadi dia apa namanya, bertempur untuk dirinya sendiri. Jadi secara individual. Jadi kemampuan individual itu ditonjolkan sebelum nanti bergabung menjadi teamwork, begitu ya. Itu gimana, Wir? Itu gimana ininya, prosesnya? Iya, pada dasarnya kan kita ini kan pelatihan orang dewasa. Jadi mereka sudah punya karakter masing-masing. Ya. Kekuatan, kelemahan masing-masing. Itu sudah pasti. Ya, di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah tim juga begitu. Dan kita tidak ingin mereka menyamaratakan mereka. Mereka harus punya kemampuan individu yang berbeda untuk kemudian menjadi sinergis. Ada yang ahli seperti Pak Ifik, ahlinya dia misalnya di komputer, ada yang lebih komunikatif. Saling mengisi ya. Jadi saling mengisi. Makanya prinsip mendasarnya adalah kita harus punya kejelasan akan tim kita, orang individu-individu yang berbeda. Kita jelaskan kepada mereka bahwa ini tim yang berbeda, tapi kita mempunyai tujuan bersama. Nah, dari situ terjadi proses yang menarik. Komunikasi harus benar. Di situ juga pemimpin atau leader bisa membuat supaya terjadi interaksi yang baik. Jangan ada yang terlalu dominan, karena selalu ada orang yang maunya dominan, ada orang yang tidak banyak bicara padahal dia brilian otaknya atau pemikirannya. Nah, ini harus disikapi dengan benar. Nah, ini kita jelaskan bahwa dalam tim itu jangan dominan. Kita pantau dalam pertemuan pertama, kita lihat, ini biasanya bos dia dominan, terus kita bilang you dengar, more listen than talking misalnya. Dengerin. Jangan ngomong terus. Di banyak perusahaan maunya begitu. Nah, kita jelaskan juga bahwa kepemimpinan yang berhasil sesudah punya tujuan bersama yang jelas, kita juga harus merencanakan apa yang kita mau lakukan, meraih tujuan itu. Tapi pemimpin yang baik diajarkan juga listen, dengarkan apa masukan-masukan. Dan itu yang seringkali susah. Pemimpin biasanya ngomong terus dan biasa maunya didengar. Betul. Tapi kalau biasa mendengar, itu akan sangat baik. Ya, harus balance lah ya. Jadi balance. Ya, harus ada balance. Ada balance. Dan banyak sekali kalau orang didengar itu yang terjadi sangat menarik. Mereka merasa didengar, mereka dihargai. Mau mengubah pemikiran mereka. Ya. Wir, selanjutnya terjadi proses. Itu sebetulnya penting banget ya, yang lu bilang tadi, keterampilan komunikasi ya, bilang tadi itu penting sekali. Jadi kita memang harus dididik dari awal untuk bisa berkomunikasi, dan itu nggak gampang loh, Wir. Saling berkomunikasi itu enggak. Jadi komunikasi, keterampilan komunikasi. Yang kedua, yang lu bilang juga tadi, keterampilan kolaborasi ya. Dia kerjasama dengan tim untuk menghasilkan satu tujuan yang sama gitu. Itu juga harus dilatih, Wir. Nggak bisa datang begitu aja. Aku rasa ini opini saya ya. Opini saya begitu ya. Jadi keterampilan seperti itulah yang dibutuhkan saat ini sebetulnya ya. Sebagai keterampilan abad ke-21 gitu ya. Jadi itu memang dalam konsep SDM sudah ada ya. Jadi leadership komunikatif, kemudian kolaboratif ya. Nanti tinggal mencari inovasi ya, kreativitas ya, creative thinking, critical thinking dan lain-lain itu bisa melengkapi juga gitu ya. Iya. Itu yang tidak seringkali pemimpin lupa atau memang tidak mudah gitu, makanya perlu difasilitasi. Tapi kalau situ sudah berjalan dengan sistem di perusahaan, akan terjadi proses yang menarik dengan sendirinya gitu. Ya, yang aku heran itu ya, Wir ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Mereka ngirim karyawannya untuk belajar manajemen waktu, belajar leadership, belajar apa, tapi setelah pulang itu ternyata cuma teori aja gitu. Makanya aku lihat memang harus ada outbound-nya, harus ada simulasinya gitu ya, yang membuat orang itu berada di situasi di mana dia harus berpikir, bertindak, dan ya itulah baru keluar dia punya ini pengertian yang mendalam tentang apa yang dipelajari sebagai teori-teori itu. Kalau nggak cuma sebatas teori aja. Betul sekali, itu yang sangat penting. Kalau teori zaman sekarang apalagi kita buka Google, dibuka di Google itu semua banyak ada. Bisa bingung gitu.
Tapi bagaimana mempraktikkan itu, memang itu harus ada keterlibatan, harus ada dukungan, dan saya pelajari di Jepang juga seperti itu, di perusahaan Indonesia juga. Pimpinan harus turun tangan, harus mendukung dan berperan serta. Jadi kalau program yang saya lakukan misalnya di Jogja, dari CEO-nya, ya orang India, sampai kepada manajer atau di bawah manajer, itu disebutnya in charge, misalnya di atas di supervisor, itu digabung, dan CEO-nya tidak boleh jadi pemimpin tim, dia harus banyak dengar di situ. Sengaja dengan jelas saya katakan, you listen first and then try to talk less, ya. Jadi dia di dalam kondisi proses di mana dia tidak diwajibkan, tidak dibenarkan berbicara terlalu banyak, tapi mendengarkan. Dan itu terjadi proses yang menarik. Dia melihat, oh ternyata tim saya banyak sekali ide-idenya, ya. Dia aware kemudian bahwa dia mesti menggali potensi tim-tim orang-orang. Tapi itu harus datang dari kesadaran dia sih memang. Kalau dianya tidak aware dan habitnya masih tetap ngomong terus, kita tegur sebagai pelatih. Enaknya jadi pelatih kan bisa semaunya. You listen first, don't talk too much. Wir, makanya itu bagian yang saya suka gitu, melatih itu. Kita bisa, kalau kita sudah di depan, semua orang harus follow apa yang kita lakukan, yang kita usulkan demi kebaikan mereka. Dan ketika mereka merasakan proses itu, mereka melihat, oh benar juga ya, sehingga mereka bisa menyadari, oh ternyata si A yang tidak banyak ngomong, dia punya pemikiran-pemikiran yang bagus. Dari situ selanjutnya memang harus ditindak lanjuti dengan program selanjutnya, mereka bikin komitmen dan sebagainya. Seperti itu sih, idealnya seperti itu. Iya. Kan begini, Wir. Lu sekarang menangani kebetulan ada pelatihan ya, yang dicampur dengan orang asing, itu orang India, betul ya? Iya. Jadi manajer-manajer Indonesia dan India kemudian dikumpulkan jadi satu, digabung dan dibuat satu pelatihan seperti ini. Nah, itu kira-kira sifat-sifat mendasar apa yang bisa lo petik dari tipikal orang Indonesia dan non-Indonesia gitu? Apa kira-kira yang bisa lo lihat? Ya, dalam hal ini orang India itu kan hidupnya jelas lebih kompetitif di sana. Kalau Pak Ifik sudah pernah ke India, hidup itu di sana betul-betul kompetitif di sana. Ya, very tough. So makanya orang India sangat kompetitif, dan mereka selalu bersaing. Tapi rupanya cukup baik, bersaing dengan baik, tapi karena kemampuan dalam hal ini, kemampuan berbicara mereka lebih terlatih dalam bahasa Inggris terutama, mereka sering dominan dalam berbicara. Nah, ketika orang Indonesia sendiri lebih, ya terutama kalau dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris yang mereka lakukan, itu mereka mempelajarinya di Indonesia. Sorry, saya tadi salah sedikit. Orang India itu cepat sekali beradaptasi. Dia belajarlah bahasa Indonesia, tapi tetap dominannya itu masih ada. Maka dari itu, dengan program ini saya mencoba membuat supaya teman-teman orang India ini tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak mendengarkan, supaya terjadi interaksi. Kemudian orang Indonesia yang tadinya melihat, oh ternyata saya bisa bisa berbicara, sehingga dia di satu pihak membuat mereka menjadi bisa lebih terbuka, lebih berani, ya. Lebih percaya diri, ya. Mereka lebih percaya diri untuk berbicara. Di satu pihak kita menekan sedikit dominasi dari rekan-rekan orang India. Seperti itu sih. Tapi itu sudah tabiat, sudah budaya di India. Tapi gini, Wir, aku mau kasih komen sedikit ya. Kita harus coba perbaiki itu. Nah, ini proses yang sering saya lakukan. Gitu. Gini, Wir, aku punya pendapat sedikit soal India ya. Ya. India itu kan dijajah sama Inggris dulunya ya. Ya. Nah, jadi sistem pendidikan mereka itu beda dengan Indonesia yang dulu dijajah oleh Belanda, gitu ya. Kalau di Indonesia itu dari awal kita sudah behaviorism, jadi kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh guru, gitu. Jadi
orientasinya bukan ke murid-murid tapi ke gurunya. Dari awal, dari SD, seperti itu. Ya. Sehingga kita lebih banyak mendengarkan ketimbang kita berbicara. Gitu. Nah, tapi kalau di India itu, mereka tidak demikian, pasti berbeda. Dan mereka bisa belajar diskusi, belajar apa, dan competitiveness yang lu bilang tadi, itu memicu keberhasilan mereka, sehingga mereka akhirnya jadi fighter-fighter yang kemana-mana lah, ke seluruh dunia, ya, sampai-sampai ke Amerika jadi CEO-nya Google gitu ya, gitu ya. Itu kan faktanya demikian. Nah, jadi sebetulnya apa yang ingin kita ubah di negara kita ini adalah sistem pendidikan yang tidak lagi berorientasi kepada gurunya, instruktur, tapi berorientasi kepada yang belajar. Ya. Jadi yang belajar ini dilatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi jangan sampai mereka dengar telan habis hafal mati, tapi enggak, mereka nanya gitu. Ini kenapa begini, kenapa begitu, sehingga mereka bisa dikelompokkan dalam grup-grup gitu ya dari sekolah. Jadi sekolahnya itu tidak menghadap satu arah, tapi mereka merupakan dalam tim ya. Dalam tim sendiri-sendiri ya. Nah, kalau pola pembelajaran kita seperti ini, itu pasti berubah, Wir. Pasti kita akan lebih banyak bertanya, kita akan lebih berani, kita akan lebih pede ya, sehingga ya hasilnya juga akan berubah. Nah, tapi unfortunately, sayangnya sampai sekarang nggak begitu, masih yang lama karena nyaman dan mengubah cara sistem pembelajaran itu juga nggak mudah gitu ya. Nah, kecuali lu mesti sekolah di tempat yang bayarnya mahal. Ada tuh gitu. Ada. Lo kalau pergi ke sekolah yang bayarnya mahal, mereka pakai Montessori, pakai high scope metode yang betul-betul metode itulah yang sebetulnya bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif, yang ini bisa berkompetisi dengan orang luar negeri juga gitu loh, nggak cuma dalam negeri aja, tapi juga mereka berani berkompetisi dengan orang-orang luar negeri. Nah ini kita sama India aja masih kalah gitu ya, karena Inggris kita nggak sebaik mereka yang kayak lu bilang tadi gitu ya. Nah jadi memang sepertinya kita harus melihat kenapanya itu ya. Jadi para manajer Indonesia itu aku rasa memang kemampuannya nggak kalah gitu ya, bahkan bisa lebih baik. Aku yakin bisa lebih baik ya. Tapi karena fasilitas yang mereka punyai, mereka tidak sebaik orang-orang yang orang-orang asing itu. Gitu ya, Wir? Kira-kira ya? Iya betul. Betul. Orang India itu, saya kan punya banyak staf orang India di sini. Mereka sangat peduli sama pendidikan anaknya. Mereka keluarkan dana besar dari hasil salarinya untuk mendidik anaknya. Ya, dan itu tentu yang seperti tadi Pak Iving bilang, mereka sekolah harus bayar mahal, tapi mereka lakukan karena memang mereka tahu pendidikan satu-satunya yang bisa membuat mereka lebih baik lagi. Itu yang pertama dilakukan. Banyak orang Indonesia juga sebenarnya sudah mulai banyak. Di tempat saya ini ada sekolah nasional plus ya, sekolah Bogoraya itu luar biasa. Ramenya, ya, mahalnya dan ramenya. Dan untuk itu terjadi proses yang menarik tentunya di sana. Cuma secara keseluruhan di sekolah-sekolah yang umum tentu tidak sebaik itu, belum sebaik itu. Barangkali itu tugasnya Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan yang memang mungkin giat ke arah sana. Saya duga sih kalau tidak ada hal-hal lain. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Iya, pemerintah juga kan menekankan itu. Sumber daya manusia, infrastruktur, program Pak Jokowi, SDM. Ya. Itu yang, tapi kan SDM bukan hanya sekedar fasilitas dan dana, tapi kontennya dari apa yang dipelajari itu yang membuat orang menjadi lebih mandiri, lebih terbuka, lebih komunikatif. Itu memang betul. Apa yang dikatakan Pak Ivik harus dilatih dalam program yang berbeda, bukan on class berbaris begitu, tapi di ke belakang, tapi dengan team oriented
program, dan itu mestinya sih bisa lebih baik. Ya, itu yang namanya berubah menjadi human capital, Wir. Jadi human resources itu tidak tidak bersifat cuma melulu supaya orang bisa bekerja dengan baik, tapi juga bisa berkembang dengan baik. Makanya ada human capital di mana manusia itu memang betul-betul aset perusahaan gitu. Iya. Dan itu tidak mudah untuk dipahami oleh para manajer ataupun para owner, bahkan para owner ya. Di sini di Indonesia kita masih sering dengar corporate governance itu di mana para owner itu kadang-kadang family business. Sehingga ada kadang-kadang ada akses yang tidak sesuai dengan prosedur, tapi harus dijalankan gitu, Wir. Jadi ini kan serba susah gitu ya. Iya susah, tapi ada perusahaan yang family juga menyadari itu gitu. Mereka mulai memberikan kepada profesional atau menggabungkan itu, atau mendidik anaknya dulu supaya dia betul-betul bisa dari bawah sampai atas, bisa juga. Bisa ya. Tapi secara keseluruhan memang masih proses lah. Kalau saya dulu saya ingin kerja di perusahaan di mana dia jadi subkonnya dari Astra. Astra sendiri menerapkan konsep-konsep karena mereka dulu afiliasinya dengan Jepang kan. Jadi besar konsep-konsep itu pembelajaran yang terus-menerus sampai ke subkonnya. Waktu itu saya sempat membantu perusahaan itu, tapi ya ownernya kelihatannya tidak tertarik, yang hanya tertarik kepada profit semata-mata, agak sulit memang. Sulit. Ini mesti jadi subkonnya juga diajak untuk berkembang gitu ya? Diajak. Karena mereka sadar dong, kalau subkonnya bisa menyuplai komponen-komponennya dengan baik, hasilnya akan baik. Lebih lancar lagi. Di negara-negara maju. Tapi di Indonesia sudah seperti Astra. Ini Toto, perusahaan apa itu, keramik. Ya itu juga menerapkan quality control, total quality management, disebutnya TQM. Ada gerakan itu, cuman sekarang kok nggak begitu populer lagi, tapi masih ada. Saya lihat di internet banyak sekali orang-orang yang menjadi konsultan mungkin kita nggak sering dengar lagi, tapi tetap ada, Wir. Ya, jadi karena sekarang prioritasnya beda nih. Ini prioritasnya pandemi, terus sekarang apa lagi, terus nanti ada pemilihan umum gitu ya. Tapi jadi ya itu sih selalu akan ada ya. Jadi tenggelam dia. Tapi perusahaan yang konsisten menjalankan terus juga mereka bisa sustainable ya, kita sebut berkelanjutan. Sustainability gitu. Sustainability itu penting banget ya. Itu dia justru tujuan kita adalah sustainability itu ya. Jadi betul. Berkelanjutan dan berkesinambungan, itu istilahnya begitu. Iya. Nah, itu bagus lah. Kayak Inixindo kan terus berkelanjutan. Kenapa pemimpinnya yang hebat? Ya. Kenapa akan hal ini kan? Topiknya kita balik ke topik semula. Oke. Ini juga berkembang kan. Nggak mungkin kita mengembangkan perusahaan tanpa tadi Pak Ifik mengatakan bahwa aset SDM adalah aset yang penting, tapi tidak 100% betul. SDM yang bagaimana gitu. Itu yang menjadi menarik. Ada juga SDM yang bikin perusahaan menjadi terserok-serok ya, karena tidak baik, karena tidak dilatih, karena tidak punya visi misi yang jelas dari awal. Makanya ketika saya diundang oleh perusahaan India itu, saya bilang, ayo kita bikin outbound program, mulai dengan visi misi apa sih yang mau dicapai perusahaan ini. Nah, ternyata sekarang lumayanlah berkembang menjadi perusahaan dunia gitu ya, dan terus berkembang gitu. Seperti itu sih, dan itu never ending problem, terus ada dan ya perlu di maintain terus, di refresh terus. Kebetulan di Jogja saya juga di situ sudah berapa tahun agak kendor, terus mereka kontak lagi, Pak ada program pelatihan lagi nih, bisa bantu. Saya bilang boleh, tapi tidak 2 jam ngajar teori, saya tidak mau dan tidak bisa itu. Saya bukan profesor, bukan dosen. Tapi mari kita bikin yang ada tantangan, seperti itu sih. Ya, kita nggak boleh jual mimpi, nggak boleh, tapi harus jual simulasi.
apa namanya? Kita harus praktek gitu, praktek oriented. Ya. Betul, Wir. Sama karena di IT gitu kan. Harus dipraktekkan. Jadi teori aja. Ya. Iya. Oke. Manusia sulit. Kalau IT, kalau program itu kan sudah jelas. Kalau dibikin ini jadi begini. Kalau manusia kan, kalau dia lagi bad mood ada masalah tertentu bisa error, bisa berubah. Variabelnya beda. Variabelnya mungkin lebih banyak ya. Banyak. Nah, itu dia. Sebetulnya, tapi ada tantangan lagi di sana di Jogja. Udahlah, lakukan lagi. Tapi syaratnya satu, saya bilang harus ada tantangan programnya. Jadi sudah sebulan ini proses. Jadi saya bikin inisial program. Nanti hari H-nya di pertengahan Oktober. Jadi programnya tidak program sehari atau 2 hari, tapi dari sekarang sudah kita kasih tugas dan sebagainya. Terus kita pantau. Sekarang lebih enak ada WhatsApp group. Kita bisa lihat bagaimana proses tim A, tim B, tim C, apa yang dilakukan. Kalau kurang benar kita berikan masukan. Seperti itu sih. Jadi menyenangkan duduk di rumah, nanti tanggal 14-15 saya ke Jogja, baru kita menelusuri Kali Progo misalnya. Itu ya, ada fisiknya juga ya. Iya dong. Harus ada 4 dimensi kan, fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual. Nah, yang sosial emosional tuh lu belum jelasin lebih detail tuh. Sosial emosional tuh gimana aja ininya? Simple tadi, kecerdasan emosinya kita coba kutak-kutik gitu. Ya. Artinya sosial emosional. Kita ini manusia yang sosial, yang berhubungan dengan orang lain. Sementara emosi kita juga bisa terpengaruh di sana. Nah, bagaimana itu bisa dikendalikan dengan baik? Itu proses sih, ya. Tapi kita jelaskan saja bahwa kita ini sebagai manusia tidak hanya fisik kita bisa latih, ya. Mental kita belajar lagi, tapi sosial emosional, hubungan antara manusia, saling membantu, saling take and give, saling menghormati, saling menghargai tadi ya. Menghargai tadi. Itu bagian dari sosial emosional. Seperti itu sih. Dan itu penting gitu, penting banget ya. Kalau saya lihat sih dari hasil penelitian para ahli juga mengatakan bahwa kecerdasan emosi ternyata yang bisa membuat orang sukses lebih baik di bidang dibandingkan kecerdasan intelligence, IQ. Ya. Jadi menurut ahli. Jadi kalau IQ jongkok nggak apa-apa, asal IQ-nya bagus gitu ya. Enggak juga. Harus seimbang. Harus lumayan juga lah. Tapi tidak itu yang paling dominan. Soalnya banyak orang yang sangat pintar, cerdas dalam kecerdasan intelektual, tapi dia berhubungan dengan orang sulit. Susah. Gitu. Ya. Dia susah memimpin orang. Dia maunya menang sendiri atau dia terlalu emosional. Yakin akan dirinya sendiri. Iya. Jadi harus seimbang. Harus balance. Iya. Cuma fisik, Pak. Latihan terus gitu. Enggak. Kalau menurut aku, kenapa kita perlu pelatihan fisik motorik? Karena fisik itu terkait dengan kesehatan, Wir. Jadi kalau badan lo sehat, maka hasilnya juga bagus gitu ya. Jadi incorpore sano gitu kira-kira ya. Apa artinya? Di dalam badan yang sehat tumbuh jiwa yang sehat gitu. Ya, setuju banget gue. Jadi memang dari dulu kita udah belajar itu ya. Tapi mungkin karena gini, banyak sekali orang mengabaikan kesehatan dirinya sendiri, Wir. Jadi sehingga mereka akhirnya jatuh gitu ya, karena terlalu ambisius, terlalu tidak memperhitungkan kemampuan diri, ingin sukses, jadi memforsir diri sendiri. Nah itu kan harus dibalanskan gitu ya. Nggak mungkin lu bisa berprestasi kalau badan lu nggak sehat gitu. As simple as that sebetulnya ya. Sering kita lupa menikmati kenikmatan yang mengganggu kesehatan. Nah itu sering terjadi. Dan itu memang tantangan yang paling mendasar. Tantangan yang terutama anak-anak muda yang ambisius ya, yang punya suatu tekad gitu ya, tekad keberhasilan yang tinggi, itu bagus, tapi dia juga harus tahu diri lah ya, tahu limitnya, batasnya, tubuhnya ya. Jadi psikomotornya gitu ya, jangan sampai
itu faktor-faktor itu dilupakan gitu. Jadi memang IQ, ESQ dan fisik. Ya. Jadi bisa sukses gitu ya. Itu bisa dibaca di Seven Habits, Luki. Seven Habits, ya. Itu materi yang saya sangat suka sekali untuk sharing. Kalau mau sukses, coba punyailah habits yang efektif gitu. Seperti itu. Apa isinya? Nah, beberapa poin saja, tetapi yang dia arahkan juga. Tapi asah dimensi sharpen your soul, ya. Asah gergaji dimensi diri kita. 4 komponen itu. Fisiknya harus terus, mentalnya, sosial, emosional, dan spiritual. Seperti itu sih. Spiritual juga ya, spiritual juga jangan dilupakan. Oke, Wir. Yes. Thank you very much. Vielen Dank. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kapan-kapan kita. Kenapa? Anda menurut saya luar biasa karena bukan hanya di bidang IT yang brilian, tapi juga ini saya mesti katakan karena saya dari dulu pengagum Anda. Jangan gitu musik, dong. Bisa saya fisik oke, fit, tapi musik jeblok ya gitu. Musik. Itu mengenai manajemen, mengenai ini bagus lah, maju terus lah. Musik itu balance-nya, Wir. Jadi kalau lu udah jenuh dengan satu sisi lah, itu musik bisa mengurangi kejenuhan itu. Mungkin Anda beruntung waktu kecil oleh orang tua dididik sehingga terjadi proses itu. Sementara kalau saya mainnya sama preman gitu, jadi susah. Lu main pakai double stick itu tadi, ya itu mungkin buat itu hanya untuk fisik, tapi itu jalan hidup. Terima kasih banyak. Terima kasih, Wira. Sampai ketemu lagi. Salam kompeten.